Mobil 4x4 paling ikonik di Indonesia bisa jadi mobil satu ini. Mobil penculik alias Toyota Hardtop. Gue yakin kalian semua, bapak kalian, ibu kalian, tante, om, semuanya pasti tahu kalau disebutin mobil hardtop. Ini teman-teman mobilnya. Toyota Land Cruiser yang ada dari tahun 60-an. Jadi hardtop itu ada sebutan untuk Land Cruiser di Indonesia yang sangat-sangat lazim. Padahal sebenarnya bukan itu mereknya, bukan itu tipenya. Kode sasisnya juga banyak banget. Nanti kita akan ngobrol sama teman gue yang pemilik mobil satu ini dan juga entusias Land Cruiser. Kita bakal kulik-kulik kenapa sih mobil ini itu ikonik banget di Indonesia. Sudah bersama Mas Aryo di sini dari Garasi Pejabat. Kalian pasti para pecinta 4x4 tahu lah ya Instagram Garasi Pejabat. Sebenarnya pejabat ini bukan pejabat ya? Bukan. Apa? Pejaten Barat. Pejaten Barat. Karena emang alamatnya Pejaten Barat. Yeah. Spesialis 4x4, temen main G-Class. Dan pas banget lagi ada si hardtop ini, Mas ya? Iya. Jadi orang Indonesia tuh taunya nih hardtop. Iya, hardtop. Kenapa sih? Atapnya keras. Jadi dulu gini, kan ada dua. Dulu sebutannya lucu nih, Toyota Canvas sama Toyota Hardtop. Nah, Toyota Canvas tuh yang soft top, Hardtop tuh yang ini. Nah, biar gampang, orang manggilnya Toyota Hardtop sama Toyota Canvas gitu. Land Cruiser-nya nggak ada. Makanya sebenarnya mereknya tuh ya Land Cruiser kan. Land Cruiser. Ya, tipenya tuh Land Cruiser Land Cruiser. kan. Nah, tapi di Indonesia tuh orang taunya hardtop, malah Canvas ya. Ya, malah kadang kalau orangnya tuh Hardtop Canvas ada nggak? Nah, itu. Oh, itu sebenarnya salah ya, benar. Salah. Karena harusnya ya Canvas aja. Iya, Toyota Canvas atau Toyota Hardtop. Tapi dulu emang dijual ada ya Canvas itu? Ada. Oh, oke. Nah, jadi itu sedikit cerita itu teman-teman. Nah, sebenarnya tipenya itu adalah Land Cruiser dengan kode FJ dan BJ. BJ dan 40 series ada FJ ada BJ. Oke, jadi ada FJ, ada BJ. Oke, belum selesai sampai situ ada 40 40, kalau kita yang umum dulu ya, 40 sama 45. di Indonesia nih. Di Indonesia. Nah, Oke. tapi sebenarnya ada lagi, ada 43, 44, 46. Oke, jadi ada FJ 40, ada BJ 40, ada BJ 45. Ada FJ 45. Nah, yang paling lazim tentunya ini ya. Iya, 40. 40. Tapi 40 tadi ada BJ, ada FJ. Nah, benar. Pusing nih, tar dulu. Ini yang BJ 40. ini BJ 40, bedanya dengan FJ 40? Mesin. Oke. Diesel. Ini diesel guys, betul sekali. Ini diesel. Jadi ini sebutannya BJ 40. Kalau yang bensin FJ 40. Pusing ya? Pusing. Pusing ya? Pusing. Nah, Lebih pusing pada G-Class ini. lumayan. Lebih pusing daripada G-Class. Iya, benar. Nah, ini mobil tahun berapa nih Mas Aryo? 83. 83. Ini kondisi kira-kira keluar pabrik, kira-kira gini atau ini sudah dimodif dikit? Jadi ini total restore, cuma 90% kiblatnya balik ke originalnya. Oke. Yang nggak asli, yang salah ini cuma ukuran bannya aja. Harusnya kan 7,5, 9,5, 15. Oke, ini 235. 31. Oh, ini 31, gede. Kalau ngomongin mobil tua gini, teman-teman, menariknya itu ada biasanya perintilan-perintilan kecilnya nih. Kayak tadi misalnya kita ngobrolin sen gitu ya. Iya. Ini beda-beda nih. Beda-beda. Ini tahun muda, tahun terakhir. Ini tahun berapa tadi? 83. Ini terakhir itu kan? Nah, 83 itu gen terakhir sebenarnya. Jadi dia terakhir keluar 86. Oke, dari tahun berapa? Kalau kita ngomong dari awalnya tahun 59, akhir tahun 60 udah keluar. Itu udah FJBJ 40. Udah. Itu jarang terjadi guys, karena biasanya mobil tuh 10 tahun sekali ganti kan ya. Iya. Ini 20 tahun lebih. Anggap aja 60 sampai 80. 20. 20-an, hampir 30-an. Iya. 60. Wow, jadi lama banget ya. Dan itu banyak perbedaan-perbedaannya ya. Banyak. Jadi sen beda. Sen beda, grill. Grill juga beda-beda tuh Mas. Grill beda. Ini kalau yang tahun tua bulat ininya. Oh, lebih bulat gini. Ininya beda. Oh, antingnya ini beda, kacingannya beda. Beda. Pusing tuh. Sirip kan? ini beda. Oh, beda Kalau lagi. yang tahun tua panjang. Hah? Yang tahun tua panjang. Kap Oke. mesin beda. Oh, kap mesin beda juga. Kap mesin yang tahun tua ininya list chrome. Oh, ini ada krom-kromannya kalau tahun tua. Nggak, sorry, ininya rata, cuma sini Ada- benong besi list chrome. Kayak mobil-mobil Amerika, Bel Air. Oh, tahun-tahun segitu ya. Nah, kayak gitu, list chrome gitu. Oke. Sabar ya teman-teman. Jadi ini emang kalau mau ngerestorasi total tuh pusing juga ya. Pusing, harus sesuai tahun. Kalau mau ngikutin katalog pasti lebih pusing. Karena kan tiap tahun beda-beda. Bener. Tapi pertanyaan utamanya adalah mungkin di sini ada yang pengen punya Jeep tua ya. Pengen tahu antara hardtop, G-Class sama CJ angkatannya ya. Iya. Gampang Sama seri mana? satu lagi. Seri satu, lupa gua. Lupa gua ada Land Rover. Sorry Land Rover. Di antara empat ini
Ini apakah termasuk yang mudah merawatnya atau gimana? Pertanyaan jujur. Jujur. Kalau di ranking, Nah, ya ini nomor 1. paling mudah. Iya. Karena mungkin spare partnya paling banyak kali ya. Paling kan terbukti kan spare partnya banyak itu dipakai instansi, dipakai PTPR. Benar. Dan worldwide pun di Afrika, di Australia kan mobil kerja. Bener. Jadi emang Land Cruiser ini jokesnya di antara anak-anak 4x4. Land Rover tuh bisa kemana aja. Tapi yang pulang ke rumah pasti Land Cruiser. Walaupun gue dulu sempet sebel kan, gue paling seneng kan Jeep Mercy. Gue cari cara gimana caranya G-Class tuh bisa nggak sih se-reliable Land Cruiser. Ternyata ya kita harus mengakui. Harus mengakui orang Jepang ini memang pinter di situnya. G-Class ya. Ini kita ngatain G-Class karena kita berdua ada G-Class teman-teman. Kalau ditanyain kan gue DH G-Class banget. Cuma kalau gue awal-awal sempet sebel kenapa sih gue nggak bisa ngalahin Land Gak Cruiser. bisa kayak Land Cruiser, bener. Itu aja. Emang kalau kalian pengen punya mobil 4x4 yang nggak pusing, ya emang Toyota Land Cruiser tuh udah kayak kijang teman-teman. Iya benar. Jegreng nyala gitu. Cuma kalau suka tantangan, suka drama, Land Rover, silahkan Kalau mencoba. hidup lo perfect, sempurna, Iya. G-Class. G-Class. Kalau Tapi kalau lo seneng tantangan, jiwa bebas, maksudnya kemana-mana, nggak mau diatur ya Jeep Amerika. Jeep Amerika. Harley kan, Harley kan. Bener. Freedom. Jadi emang ada masing-masing teman-teman. Nah, Iya. makanya biasanya kalau punya CJ disuruh pindah ke Land Rover pasti nggak mau. Iya. Sama juga ada halnya dengan yang Land Rover disuruh pindah ke apa pasti biasanya nggak mau, Iya. nggak mau tuh. Kan punya karakter sendiri. Bener. Kalau karakternya ini pasti nyala teman-teman. Iya. Nah, Mas, kita boleh lihat mesinnya nggak? Boleh, boleh. Ini diangkat aja nih. Nah, Ini mesin bawaan, Mas. bawaan. Ini Mas 3B kodenya. 3B. Diesel 4 silinder, non turbo, Berapa cc? 3000. 3000. Terus masih belum direct injection, nggak indirect. Jadi- Jadi mau kena solar busuk, minyak tanah mana? tanah. Tenang-tenang aja. Nggak minyak tanah juga sih. Iya. Cuman ini mesinnya dipastikan bandel nih ya. Oh, mau diadu sama mobil apa? Nah, kalau diadu sama saudaranya sendiri si FJ, bensin. Bensinnya berarti berapa cc? 4.200. Oh, lebih gede. Kalau kita ngomong di jalan raya, kita ngomong nyaman ya, nyaman yang bensin. Lebih halus. Lebih Sama halus, 6 silinder. 6 silinder. Oke, tapi kalau secara overall, Kalau overall gue pribadi seneng BC karena 4 speed. Terus nggak tahu entah bandingannya kenapa kok lebih enak yang diesel ya. Nggak tahu juga apa-apa. Gue berapa kali nyoba FJ nggak bisa sempuk ini. tuh, tapi tadi katanya 4 speed. Jadi yang diesel transmisinya 4 speed. 4 speed, Kalau yang bensin, 3 speed. oh itu akan meraung tuh Iya. kalau di tol. Tapi tahun ini nggak ada Matic ya? Tahu gue nggak ada. Matic itu kalau nggak salah pertama kali di 80. kalau nggak salah ya, Nah, di 80. 60 itu 60. 60 ya Kalau setelah nggak ini. salah ya, kalau salah dikoreksi. Kalau nggak salah sih di 60. Tahu. Mungkin kalau misalkan ada tahu silakan dikoreksi. Nah, kalau ini tuh ini bikinan Jepang. Jepang dong. Oh, Hardtop kan bikinan Jepang ya? Iya. Oh, menarik. BJ 40 tuh guys. Nah, iya. Color trimnya ada semua. Ya, ini kalau trimnya asli putih memang kalau sesuai. memang asli putih. Bawaan mobilnya putih, cuma udah di repaint kan. Benar. Jarang sih yang asli putih sih nggak banyak. Kebanyakan hijau, Mm-mm. merah, Mm. biru. Oke, kalau secara value atau secara harga deh. Kan mobil gini jatuhnya ada mobil hobi koleksi lah ya. Bensin dan diesel, kondisi sama. Harganya lebih bertahan mana? Diesel. Kan diesel secara populasi juga nggak banyak. Mulai 82 terakhir 8. Kalau bensin dari tahun 59-60-an. Oke. Jadi ini memang bisa dibilang ini yang langka lah ya. Bukan yang paling langka. Bukan yang langka, maksudnya yang favorit. Ya. Jadi kalau ngomong langka, ya rare-nya sih biasa aja. Oke. Kalau favorit ya. Kalau ngomongin langka tuh kita harus ngomongin yang tadi guys, yang 45 ya. Ya, 45, 43, 44, 46. Itu harganya udah gelap tuh ya. Ya, kalau yang pasti di atas 1M tuh yang 44 sama 43 udah pasti di atas. Di atas Dia 1M. medium wheelbase, itu sih perfect. Ada lagi medium wheelbase. Iya, Itu medium aja wheelbase. short sama long doang. Iya, ini kan short. Ini short. Nah, kalau medium wheelbase tuh 43, 44. Oke. Longnya 45. Itu yang udah ajaib tuh ya harganya ya. Ya, itu Cuma- kalau kalian mau nyari. Nah, gue sih favorit sih jujur 43, 44 medium wheelbase. Nah, kalau lihat di FJ Company, nah FJ itu Company. kebanyakan 43, 44. Kan saya buka Instagramnya namanya FJ Company, ini perusahaan Amerika yang masalah Iya, ya. iya. Mereka- Sorry, bukan di Amerika, Kolombia kalau nggak Oh, itu salah. Columbia ya? Iya, kalau nggak salah, bukan di Amerika aja kalau nggak salah. Dan kalian masih tahu guys, ada satu perusahaan di Indonesia tuh yang ngejualin hardtop ke luar negeri ya. Iya ada.
Karena demand-nya di luar negeri tuh banyak banget. Hardtop itu mungkin paling murah di dunia di Indonesia. Masa? Iya. Oh iya? Di Amerika kan mahal. Iya, di Amerika tuh mahal guys ini. Coba lihat lelang-lelang auction. Ah. Bisa sampai 135.000 US dollar. Di sini masih jauh di bawah itu ya? Nah, kalau di Cruise Nova 135.000 kali 1,5 M? nah, iya. Total 1,6 ya? Nah, sedangkan di sini 40 paling kayak gini 400-an. Benar. Makanya banyak diekspor ke luar negeri. Ini masih pakai per daun ya kalau hardtop ya? Solid axle depan belakang. Solid axle depan belakang. Berarti misalnya kalau di tahun ini yang pakai per keong itu berarti hanya G-Class. Kalau kita ngomong GPV ya? Ya. Tapi kalau digabung sama SUV, Range Rover klasik juga per keong. Oh iya deh, RRC ya, benar-benar. Harusnya di sini ada RRC nih, nggak tahu di mana nih. Lagi biasa kan Inggris. Kan Inggris. Iya, Inggris. Kan Inggris. Inggris itu emang sehari di rumah, 7 hari di bengkel. Oh iya. Kan dia suka ini apa? Inilah drama. Bener. Mobil saya barusan tadi diambil tuh sama Ian, diambil mau ke bengkel. Jadi masih pakai per daun, solid axle Mas ya? Solid axle. Nah ini freewheelnya ini free lock-nya dari dulu atau ini tambahan? Enggak, asli. Okay. Ini dopnya aja, dopnya ini Niro USDM. Oke. Nah ini tipikal Jeep zaman dulu guys, pasti ada over fender di sini. Yeah. Ini tuh mirip banget bentuknya sama CJ ya. CJ tuh ada over fendernya di sini. Terus ini ada bordesnya. Ini dong, kalau kaki kepanasan ya bukan. Ini apa sih? Kalau buat kaki kepanasan nih coba. Masa? Iya tuh. Loh, iya bolong guys. Loh iya bolong. Coba kaki lu situ. Bentar kita lihat. Bolong guys. Anjay. Nah iya ya. Baru tahu, tapi pikir itu isi bensin loh mas. Teknologi ya. Oh ternyata begitu fungsi kiri kanan. Kiri kanan. Makanya kalau Land Cruiser itu lebih fungsional kan kayak ini. Misalnya kalau nggak pakai AC kan kadang kalau kita lewat air kan biar beban listriknya benar. Ini dibuka. Benar. Biasanya kayak gini nih jadi bahan-bahan bocor kalau hujan nih. Makanya dikasih karet di sininya. Guys, mobil Jeep bocor itu hal wajar. Iya, laki. Defender series tuh bocor semua. Mobil laki. Mobil laki bener, banyak dramanya. Kalau nggak mau repot sih emang paling bener France tuh. Jujur aja gue Jimny baru tuh nggak ada drama. Ini dapat Jimny baru nih harganya ya. Dapat. Kalau nggak mau drama Jimny aja. Ini emang ada aja pasti ntar dramanya. Tipikal juga mobil zaman segitu teman-teman, kaca depan bisa dibuka ya. Karena ini atap terpisah. Pintu juga bisa dilepas ya. Ini bisa. Nah kalau CJ itu ini sama ini gabung. Ini kepisah semua. Nah, ini kan makanya ada bautnya. Oh, oke. Sebenarnya kalau dibikin soft top ini ribet, nyopot ini. Kalau kalian bertanya mobil mana yang modern yang masih mengarut alias seperti itu, hanya tersisa Jeep. Ya, Wrangler. Sampai paling baru itu mereka masih bisa ngelepas atap, masih bisa ngelepas bodi. Sebenarnya ada keluar baru lagi sayangnya Wrangler. Apa? Bronco yang baru. Bronco, cuman di sini nggak masuk ya? Masuk. Dulu padahal Land Rover itu juga kayak gini, VJ, hardtop semua kayak gitu guys, bisa modular lah istilahnya. Oh iya, ini dieselnya di sini ya? Gue baru sadar. Gue pikir tadi itu loh. Diesel. Nah, ini. Nah, ini kalau kalian mau lihat yang ini sombong banget mobilnya. Karena interiornya ternyata masih ori loh. Iya dong, joknya kulit asli tuh, berapa puluh tahun yang lalu. Ini kulit asli nih? Asli. Tahun bawaannya? Tahun bawaannya. Susah. Jujur nih sombong banget. Ini door trimnya nih. Ya door trim di laminating biar nggak rusak-rusak lah. Door trim bawaan tahun segitu kondisi susah. udah tua ya, gini lah ada gini. Gokil. Tapi plafon ori tapi baru kalau plafon. Ini ori tapi baru. Wow. Sebelum kita masuk, kita ke belakang dulu. Emang kalau belakang nggak ada fendernya rata gini aja ya? Nih ciri khasnya nih body hardtop ada keling-kelingannya. Tuh guys. Nah, ini kalau zaman dulu nih orang nggak ngerti nih ya. Ditutup. Kalau ke bengkel cat, oh gini mas diratain biar mulus ya. Padahal itu salah. Benar. Jadi susahnya restorasi itu gitu guys. Iya. Kalau misalkan mau ngikutin buku banget ya, nat-nat kayak gininya nih harus dicari. Ini anak Vespa, anak VW. Iya, kerjaannya kan yang ngerti. Nyari-nyari nat. Kalau kayak ini mah orang nggak ngerti. Nah, kita ke belakang guys. Ini barn door ya. Cuma kalau aku lihat kayaknya hardtop banyak ya tipe pintu belakang mas ya? Banyak, malah ini kan sebenarnya ada pintu hatchbacknya, malah itu yang jarang. Oh ada, iya. jadi bukanya ke atas sama ke bawah. Itu kebanyakan versi Jepang kalau nggak salah. Benar. Australia. Itu kalau kalian mau tahu ada di vlog yang kita kemarin ke Museum Vault. Udah ke Museum Vault belum? Sudah, hatchback kan dia? Hatchback. Itu susah. Tahun tua kalau nggak salah dia. Lampunya bulat ya sininya. Wah nggak inget ya.
Ya kalau Tongko lampunya bulat sih. Oh, ini juga ada aksesoris karet-karetan nih ya. Dari Jepang tuh ya. Nih jok kulit masih asli nih ya. Asli dong. Coba. Izin masuk ya mas? Boleh, boleh. Assalamualaikum. Masih ada dongkraknya loh guys. Ini loh yang salah satu Toyota tuh kalau bikin mobil terlalu jujur ya. Kenapa? Maksudnya harganya kan nggak mahal, tapi kualitasnya tuh kebukti gitu loh. Memang. Nggak kayak cerita-cerita merek lain kan, wow harga mahal gini-gini, tahu-tahu ringkih. Betul. Memang kan gue bilang kalau nggak mau drama beli aja Land Cruiser, udah paling bener. Makanya Mobil-mobil Jepang tuh udah paling bener. orang Jepang tuh kejujurannya boleh diakuin. Sangat jujur ya. Gila mobil, maksudnya mobilnya tough banget. Bener. Oh iya guys, banyak ya baut-bautnya. Iya. Kalau mau dilepas. Bisa dibuka. Oh iya, bisa dibuka. Wow, ini dongkraknya masih ada, engkolan Masih dongkraknya masih ada. Ini harga berapa mas? Pasaran kalau kayak gini? 400-an kurang lebih. Oh. 400. Sekarang kita lihat interior di depan yuk. Ayo. Nah, assalamualaikum. Three-seater ya? Three-seater. Kalau berdua romantis, kalau punya anak kita sayang anak. Benar. Ini masih ada baru nih ya? Masih baru. Oh. Panasnya nggak mau dihidupin. Wah, sombong banget. Loh, Belum. dingin ini. Tenang, nanti kita bahas. Tapi ini coba kita lihat posisi duduknya ya. Mobil tahun segini tuh biasanya posisi duduknya tuh ada aja anehnya. Cuma ini minusnya belum selesai nih, jamnya gue belum nemu. Hah? Jam. Oh, harusnya ada jam di Ada situ. jam digital sama head unit aslinya. Belum dapat. Ini tahun segini mobil yang punya dashboard hanya G-Class ya? Land Rover series. Serius bukannya gini doang ya? Ada dong. Kan Oh, sini. ada, Iya, benar. Yang mirip ini cuma CJ. Jadi kalian bisa melihat mobil Jepang tuh memang biasanya dibuat sebasic mungkin. Sedangkan mobil Eropa ada sisi mewahnya. Salah satunya dari dashboard. Ya, terus ini yang generasi terakhir nih. Ini namanya orang sebutnya panel diesel. Oh. Nah, ini favorit. Karena sebelumnya polos. Oke, nah ini 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kan kalau itu. Terus ini H2, H4. Kan masih partai. Oh, ini masih part time ya? Oh, ini karpet dasarnya tambahan ya? Tambahan. Harusnya nggak ada ya? Aslinya nggak ada. Gini, kalau yang masuk Indonesia nggak ada, tapi kalau di luar negeri ada banyak, tapi kayak vinyl. Jadi itu salah satu hal juga. Banyak mobil masuk ke Indonesia tuh dikurangin speknya guys, biar harganya murah. Ya, ini yang biasanya paling ketara banget tuh Jimny, Katana. Karena G-Class kan juga nggak ada D-Vlog yang masuk sini. ah iya benar. Tapi setelah G300 sudah mulai normal lagi. Bagus ya, dalamannya cakep. Jadi ini harusnya emang ada speakernya ya? Ini Maksudnya emang ada head unit ya? ada radio sih. Nah, cuma ada yang pakai kaset atau enggak, gua lupa deh. Tahu gua sih masih radio doang. Cakep loh, ini masih cakep kondisinya. Pakai ini paling enak. Kita keliling Jogja, cari kopi di pinggir sawah gitu enaknya. Ketemu Pak Kades gitu. Bener, assalamualaikum Pak Kades, gitu kan. Bener. Ini setir emang dibalut gini mas? Ini kan era-era dulu Iya. zaman Iya, buka-buka makanya. baru ya. Ya aslinya nggak pakai ini. Iya, berarti maksudnya ini modifan dari dulu, belum rusak kan? Iya, belum. Edan, modifan dari tahun dulu loh guys, nggak rusak. Kayak gue kadang-kadang pakai ini sholat kan, yang apa ya bapak-bapak. Oh mas, ini saya dulu pakai ini. Bener. Waktu di dinas di mana gitu ya. Coba kalian tulis di kolom komen di bawah siapa yang waktu kecil pernah disupirin naik hardtop kayak gini. Iya. Tadi disupirin bapaknya, kayak omnya, tante. Coba tulis pengalaman kalian, tulis di bawah. Tahu bapaknya. Atau enggak bapaknya, ibunya dia duduk tengah. Benar, itu hal yang sering terjadi itu. Kasih tahu bapaknya. Kasih tahu bapaknya suruh nonton video kali ini teman-teman. Ingat-ingat Iya. pasti. Benar, oke. Sedih campur gimana gitu. Ya, habis ini kita nyobain bentar ya. Boleh. Kita nyobain dulu habis ini teman-teman. Kita lihat rasanya gimana sih Kita lihat. hardtop BJ 40 ini. Jadi ternyata nyalainnya tidak bisa langsung, harus ada ritualnya. Jadi kalau misalnya langsung ke depan nih, gerak gitu kan. Naikinnya harus ke belakang dulu, dipanasin dulu. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah netral nih ya? Bagus. Mari kita coba. Set. Dah. Enteng nggak koplingnya? Enteng banget. Tuh kan? Enteng banget koplingnya. Nah, nggak sih kalau mobil tua, kita mobil yang proper nggak terlalu butuh mobil baru. AC dingin, pajak murah lagi ya? Murah, 700.000. Lebih murah dari NMAX guys. Sen di kanan. Enak, normal. Ambil ancang-ancang kiri dulu baru kanan. Karena warnanya ada tiang. Emang jualannya 4x4 jadi Oh iya, rumahnya rumahnya harus 4x4. Ada, cepat aja. Susah nggak? Gampang ya? Radius motornya bagus ya? Iya, susah nggak? Nggak kan? Oh, ya tenaganya lebih enak dari 280 sih. Nah, kan? Apa yang gue bilang kan? Tenaganya lebih enak dari 280 sih. Setirnya juga enteng gak tuh? Yang penting setirnya nggak banyak koreksi, nggak gini-gini. Ya benar. Itu yang penting. Kalau enteng power steering mah biasa. Tapi yang penting, nah. Ntar dulu. Nah kan Ambil ngalah kiri, kan? Ambil kiri. Mobil ini kecil kok. Masa sih? Serius kecil. Makanya nanti kita lewat jalan-jalan kecil, kita buktiin. Kirinya jauh nggak sih? Jauh. Tuh, kecil kan. Nah. Nggak beda jauh sama Fronx lah. Tapi menyenangkan juga. Posisi nyetirnya enak ya Tata ya? Lucu ya? Iya posisi nyetirnya lebih bener dibanding Defender loh. Oh, kan udah bilang. Emang orang Jepang beda ya? Jepang tuh kalau bikin mobil jujur. Bener. Ini udah dikasih peredam mas hitungannya? Belum. Belum. Nggak ada peredam, kan mesin nanti dibuka besi semua. Firewall nggak ada peredam. Oh lumayan juga ya nggak pakai peredam bisa segini. Nah itu Jepang. Makanya Itulah bingung kan, Jepang. Kenapa kok merek lain gembar-gembornya gimana? Tapi in the real life-nya kan. Susah nggak? Masuk aja. Yang bener kamu mas. Pasti kaget. Masuk dua aja. Start dua nggak apa-apa. Tuh, masuk. Masih jalan kecil loh mas. Iya. Itu ada H1 loh depan mas. Iya. Coba aja lewat kanan. Gampang. Coba kita lewat. Coba. Kita buktikan hal itu praktis apa. Wah. Ya. Gampang nggak? Iya nggak gede mobilnya ya. Saya dari luar tuh mobilnya kelihatan gede loh guys. Tuh, kan? Kan? Mobilnya terlihat gede loh dari luar. Dikasih tahu nggak? Nah, kayak Fronx. Wah. Jok enak, Iya. posisi nyetir AC bener, dingin. AC dingin, Kopling enteng. kopling enteng, Setir bener. nggak gini-gini. Iya, setirnya nggak gini-gini ya. Tuh. Setirnya antang sih hitungannya. Makanya itu kalau mobil tua dimodif seproper mungkin kayak barunya dulu, enak-enak kan? Nggak ada gelodakan kan? Kenapa sih gitu? Ya kan? Nggak gelodak itu nggak ada kan? Benar. Oh, mana? Oh, Iya loh. Pier down loh ini, bukan pier Iya, down. fair down loh. Ini kemana? Kanan. Ini susah juga nih handicapnya kalau orang biasa, tapi mobilnya kecil gampang. Wah, Gampang gitu. Oh kan? Gampang ya? bagus. Jadi so far kalau dibandingin series, ini lebih gampang nyetirnya kayaknya ya? Jauh. Dibanding CJ? Gini. Kalau kita ngomong handling kenceng, Nah, kita di liuk-liuk gini enak CJ. Tapi Oke. kalau jalan santai gini enak hardtop. CJ itu bawa pelan nggak enak. Kenapa? Nggak tahu karakter mesin Amelia kan bum gitu. Kalau Benar. ini nyantai-nyantai kelangenan gitu. Coba yang bukan orang Jawa pasti nggak ngerti kelangenan itu apa. Tapi kaki-kaki enak juga nih. Oh enak. Nggak terlalu keras kan hitungan per down ya? Ini hitungannya hardtop restorasi bener tuh gini ya? Iya. Oh, restorasi bener tuh kayak gini guys. Oke. Rem juga, Oke coba deh. Tuh. ya, rem juga bener hitungannya. Yang tipikal Land Cruiser ya, nggak repot ya. Oh gas aja. Oh, ada
agak agresif, enak kan makanya lincah tuh. Iya loh. Padahal nggak turbo ya? Enggak. Cuma dia kalau udah di atas 100 ya ngos-ngosan juga. Iya. Ini kan gigi pendek-pendek. Iya, ini kalau udah di atas 100 sih ngos-ngosan nih. Iya. Ya kalau gua sih beli ini buat city car ya. Wah, City Car. Kan kecil. Benar. Diesel irit. Ini iritnya emang irit? 18 lah. Oke lah ya. Buat mobil tahun 4x4 buat mobil tahun segitu guys. 4x4 18 kan. 18 tuh sama kayak Land Cruiser 200 diesel tuh. Iya. Ya sih jangan bisa main magia juga, nggak imbang. Tapi jujur guys, ini gue kaget karena ini ternyata kedap ya. Hitungannya kedap buat mobil tahun segitu, padahal diesel. Karena jujur Defender gue aja tahun 96 harus dikasih peredam biar lebih kedap. Setir juga enak. Kaki-kaki ini enak. Udah paling bener tuh kalau nggak mau repot Toyota guys memang. Coba deh, lu mobil Eropa pasti kalau ganti kompresor apa Denso. Nah, Denso cepat. Bener. Kemarin G300 baru ganti kompresor Denso. Nah, iya kan nggak mungkin merek York gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin tiba-tiba Bosch ngeluarin kompresor tuh kayak enggak ya, si Denso. Iya. Tapi enak mobilnya. Oh, nggak saja. Ya. Itu 280G nggak bisa atau kayak gitu tuh. Series 80 nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Walaupun gua DRG Class tapi gua harus Benar. harus mengaku. Jadi di sini kita saling ngata-ngatain yang lain karena kita semua kebetulan pengguna. Iya. Pengguna Land Rover iya. Makanya G-Class iya. Gua jujur aja ceritakan tadi kan gua tuh saking sebenarnya ya gua saking sukanya sama G-Class. Gua tuh pengen cari celahnya gimana kalau Cruiser kalahnya G-Class tuh apa tuh kok ya susah ya. Susah. Kalahnya G-Class tuh apa ya? Nggak, maksudnya kalahnya Land Cruiser dibanding G-Class susah loh kita ngomong performance ya. Iya. Model sih kalau model selera lah ya kalau model. Model selera lah. Nah, tapi malah G-Class lebih nyaman aja. Kalau nyaman ini dibanding 280G lebih nyaman 280G guys. Iya pasti empuk ya kan. Nah, empuk. Hari ini saya paham kenapa akhirnya banyak orang suka hardtop. Terima kasih Mas Aryo atas ilmunya hari ini. Terima By the way, ini dijual kalau kalian mau kontak aja ke garasi pejabat. Silakan kalau mau dibayarin. Jimny. Silakan kalau mau dibayarin hardtopnya. Ya. Bagus. Barang dagangan yang ini bagus guys. Cakep. Jangan lupa follow. Kenapa? Oh iya. Telinga-telinganya masih ada di sini. Bagus. Ini bagus kok. Hasil barang bagus ini. Jangan lupa di follow Garasi Pejabat di Instagram kalau pengen tahu stok-stoknya, ya kan? Oke. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.